Berdasarkan survei indikator politik Indonesia yang dirilis pada 11 Oktober lalu, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi JK mencapai 68,3%. Yang ingin tetap berada di lokasi unjuk rasa ini meskipun polisi sudah membubarkan paksa sehingga ada aksi kejar-kejaran antara mahasiswa dengan kepolisian. Itu variatif. Nilai Pak Jokowi, rapot Pak Jokowi sangat positif, terutama di isu-isu terkait dengan masalah transportasi, infrastruktur, kemudian pendidikan, pengobatan. Dan pihak polisi yang tengah membubarkan aksi unjuk rasa ini. Pemirsa, ada sejumlah tuntutan yang sejak siang hari tadi diserukan oleh para pengunjuk rasa yang terdiri dari buruh dari berbagai aliansi, kemudian dari mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari beberapa kampus di tanah air. Di antaranya kritik terhadap kinerja 3 tahun Jokowi JK yang dimana menurut para pengunjuk rasa ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Mereka sejak siang tadi mengkritik bahwa menurut mereka masih ada ketimpangan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian mereka menilai angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Mereka juga menuntut agar Perpu Ormas tidak dijalankan. Kemudian untuk para buruh ini khusus tuntutannya adalah mereka merasa bahwa sistem outsourcing masih banyak berlaku. Serikat, pemerintah dinilai sudah saatnya aktif mengklarifikasi kebenaran peristiwa yang selama ini dianggap hanyalah propaganda. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkapkan, meskipun masyarakat tidak boleh mempercayai sepenuhnya dokumen-dokumen. Dan menurut keterangan dari pihak Polda Metro Jaya, memang hari ini dipersiapkan 11.000 personel dari gabungan Polri dan juga TNI di titik-titik tertentu. Tidak semuanya berkumpul di Istana Merdeka, tapi tersebar di beberapa titik, yakni di Selang Monas, dan di Bundaran HI juga ada. Di titik-titik lain seperti DPR RI juga dikerahkan di sana. Namun kemudian ketika mahasiswa menolak untuk membubarkan diri, pihak kepolisian tidak serta-merta melakukan aksi membubarkan paksa, karena tadi juga dua pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau, khususnya peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 dan 66. Tetapi peluang untuk melanjutkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau itu masih bisa dilakukan. Komisi 1 DPR mempertanyakan motif dan tujuan Amerika Serikat, maksud kami, membuka dokumen rahasia terkait tragedi 65. Agar bisa melakukan secara aman dan juga damai, namun kemudian tidak juga diindahkan oleh para mahasiswa ini. Kemudian kepolisian pun mulai membuka barikade dan juga kawat berduri yang tadi awalnya dipasang, dan kemudian harus melakukan pembubaran paksa kepada para mahasiswa yang tadinya hanya duduk saja, kemudian dipaksa berdiri, dan tadi juga sempat ada aksi dorong-mendorong. Saat ini bisa Anda saksikan dari kaca Anda pemirsa, pihak kepolisian nampak berjalan menuju arah tertentu, nampaknya masih di kawasan Medan Merdeka. Ya, kalau misalnya, ya pasti saya tanyakan lah. Kalau saya ke Amerika atau ke macam itu juga ada. Atau nanti saya panggil duta besarnya, sampai ngomong-ngomong segala macam. Bagaimana sebenarnya? Artinya akan dicek. Selasa lalu, 39 dokumen rahasia Kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia periode 1964-1968 dipublikasikan secara terbuka. Puluhan dokumen tersebut mengonfirmasi dugaan Amerika Serikat dalam peristiwa tragedi 65 soal rencana pemberian bantuan terhadap militer Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Dan pelan-pelan sudah membubarkan diri. Sebenarnya hari ini di Jakarta intinya ada dua pihak pemirsa yang terjun untuk melakukan demonstrasi. Selain dari perwakilan mahasiswa, tergabung dalam Asosiasi Bank Indonesia, juga ada perwakilan dari Serikat Pekerja. Nah, Serikat Pekerja juga terdiri beberapa organisasi pekerja. Tadi kalau misalnya saya catat di sini ada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, kemudian juga ada Awak Tangki Pertamina, dan juga mungkin ada beberapa organisasi serikat pekerja lain juga ikut turun melakukan aksi demonstrasi. Pihak polisian pun sudah mengerahkan 11.000 personel gabungan TNI meminta pembatalan peraturan pemerintah pengganti UU Ormas atau Perpu Ormas. Kemudian mereka juga menyoroti adanya ketimpangan sosial. Menurut mereka, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Jokowi JK tidak selaras dengan kondisi ketimpangan sosial inilah. Kemudian mereka ingin sampaikan ke pihak istana agar bisa menjadi evaluasi
dari Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala ke depannya dalam memimpin Indonesia dalam waktu yang tersisa, yakni kurang lebih selama 2 tahun ke depannya. Anda bisa saksikan dari kaca Anda saat ini, polisi sudah nampak dalam keadaan yang kondusif, tidak ada lagi nampak ada demonstran di sana, polisi pun tidak lagi nampak dalam kondisi bersiaga. Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membahas Pilgub Jabar dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Susi memastikan dirinya tidak berniat mundur dari jabatan menteri demi mengikuti Pilgub Jabar tahun depan. Masuk ke kawasan demonstrasi, biasanya para demonstran sudah memang menyiapkan pasta gigi ketika memang untuk mengantisipasi adanya penyemprotan gas air mata. Nampaknya mereka sudah sangat siap dengan skenario terburuk tersebut dan sudah dipaparkan di wajah mereka. Meskipun tadi kita bersyukur tidak ada nampak adanya penyemprotan gas air mata ataupun water cannon yang sudah disiagakan, namun tidak digunakan oleh kepolisian. Dibuatkan hanya dengan pertama-tama dengan upaya persuasi, kemudian juga diminta meskipun tidak ada aksi dorong-mendorong antara mahasiswa dan juga pihak kepolisian. Inilah mahasiswa yang tadinya turut bergabung dalam aksi demonstrasi. Kalau misalnya kita lihat secara kasar, mungkin di sini ada puluhan hingga ratusan ya, yang saat ini tengah dikawal oleh kepolisian. Yang kita bisa lihat juga ada berada di belakang barisan para mahasiswa ini. Kita juga pelan-pelan di sini bisa mendengar atas apresiasi orang Jawa Barat telah berkenan menginginkan, kan berarti memberikan kepercayaan kepada saya. Namun kan pekerjaan menjadi menteri membantu presiden dari Jawa Barat, dari luar Pulau Jawa pun juga hadir di sini, dari Makassar, dan nampak semuanya kini sudah meninggalkan tempat. Semuanya kami siarkan secara langsung pemirsa dari kawasan Monumen Nasional. Nampak sudah kondusif sekali pada saat ini kondisinya. Tidak nampak lagi ada mahasiswa yang bersikukuh untuk tetap berada di tempat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Mereka sudah menyebar satu sama lain, sudah berkumpul dengan masing-masing perwakilan universitasnya. Tidak nampak lagi di sini dari kaca dari tadi perwakilan dari serikat pekerja yang memang tergabung dalam aksi demonstrasi yang dimulai pada sore hari tadi. Nampak didominasi oleh para mahasiswa saja. Sesuai dengan laporan dari Syafati Suri pada beberapa jam lalu menyatakan bahwa memang sejak pukul 6 perlahan-lahan sudah ada demonstran yang mulai meninggalkan tempat. Mengusung dan memenangkan pasangan ya Bang. Dan pasangannya tentunya karena ini menyangkut nanti banyak partai yang akan mendukung beliau, masih akan diadakan pembicaraan. Ya dari Nasdem sendiri kita mengusulkan ada nama Pak Namiruddin, juga ada Ibu. Sebuah rumah di Ohio, Amerika Serikat berubah menjadi halaman bertema Star Wars. Selengkapnya sesaat lagi, selesai headline news.